Ya pemirsa, apa kabar Anda? Saling silang kembali hadir bersama dengan saya Lulu Kumiati dan kita bicara mengenai tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang menurutnya bukanlah menjadi tempat penampungan bagi tim sukses Anies Sandi. Tim TGUPP akan diisi oleh orang-orang yang profesional. Saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi persoalan mengenai meningkatnya anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP menjadi 28,99 miliar rupiah. Sandi memastikan tim TGUPP bukan sebagai tempat penampungan tim sukses Anies Sandi, melainkan akan diisi oleh orang-orang profesional. Nantinya sebanyak 73 orang yang berasal dari PNS maupun non-PNS akan mengisi kursi tim gubernur dan tim wali kota untuk percepatan pembangunan atau TWUPP. Belum, kalau itu malah Pak Taufik nggak nyampein ke kami. Tapi kita pastikan ini bukan tempat penampungan tim sukses. Kita akan betul-betul akan put the right man at the right place, profesional yang terbaik di bidang-bidang. Seleksinya gimana Pak untuk biar tahu kalau ini? Ini kan terbuka, nanti kita akan buka terang benderang orang-orang yang terbaik. Ya, dan langsung akan kita bahas di malam hari ini sudah hadir 4 narasumber di studio JAK TV. Dari sisi sebelah kiri dulu sudah ada Bang Ape Alipudin, Direktur Eksekutif Jakarta Research Policy. Selamat malam Bang Ape. Dan ada juga Pak Agung Setiarso dari politisi PKS. Selamat malam. Selamat malam. Pak Agung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah juga Bang Sulaiman Haikal, mantan relawan Ahok. Selamat malam. Selamat malam Mbak Lulu. Sulaiman. Dan juga Bang Santigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Selamat malam, Bang Tigor. Baik, saya ke Pak Agung dulu nih, kalau terkait dengan anggaran TGUPP menjadi polemik nih, karena naiknya cukup besar dari yang sebelumnya 2,3 menjadi 28,99. Ini bisa dijelaskan, pembengkakan juga terjadi dalam timnya yang menjadi 74 orang. Ya, yang pertama bahwa TGUPP ini kan dasar hukumnya adalah Pergub 411 2016 ya. Jadi memang di situ disebutkan bahwa anggota TGUPP itu adalah 15 orang. Paling banyak gitu ya Mbak ya, yang terdiri dari PNS dan non-PNS. Nah saat ini kita ingin mencoba bagaimana kemudian TGUPP ini bisa menampung banyak orang ya yang terdiri dari kalangan profesional dan juga dari PNS. Yang pertama, kenapa itu menjadi membengkak? Ya itu adalah karena adanya penggabungan ya dari TWUPP ya, tim wali kota untuk percepatan pembangunan. Saat ini ada sekitar 30 orang. Ya. Jadi kalau sekarang ada 15 orang TGUPP yang existing, kemudian ditambah dengan 30, berarti ada 45. Ya. Lalu yang 30 lagi? Sekitar 30, 29? Sekitar 28, nah ini yang akan kemudian diambil dari profesional. Kalau dulu di zamannya gubernur terdahulu itu ada staf sus ya, kemudian ada staf gubernur segala macam, tim gubernur baik yang kemudian dibiayai oleh APBD ya lewat BOP ya dana operasional gubernur ataupun dari yang lain gitu ya. Nah, sekarang ini dimasukkan dalam TGUPP. Jadi tidak ada lagi kemudian nanti tim ya yang tidak dibiayai oleh anggaran dari APBD. Jadi jumlahnya kemudian meningkat karena adanya pertambahan itu, penggabungan itu, dan juga anggaran. Kalau kemudian anggarannya ini meningkat, itu karena memang jumlah daripada anggota TGUPP itu meningkat. Ya. Oke. Kenapa sampai membengkak sampai dibutuhkannya 74, memang ada penggabungan. Artinya bidang-bidang apa saja yang menjadi prioritas misalnya atau yang menjadi bagian dari 74? Ya, jadi gini. 73 atau 74 sebenarnya? 73. 73, nah, oke, baik. Jadi gini, yang pertama bahwa kalau kita cermati ya, kita hitung-hitung lagi, anggaran 28,9 M ini kalau kita rata-rata kita bagi kepada 73, maka jatuhnya itu sekitar 31 juta per bulan.
tiap orang. Tiap orang. Ya, dan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh atau yang diberikan oleh Gubernur Jokowi, ya, pada saat tapi kemudian jumlahnya 31. Dalam artian tunjangan. Oke, ya, tunjangannya. tunjangannya sama, nilainya, gitu ya. Jumlahnya saja yang kemudian berbeda. Kuantitas orangnya maksudnya Kuantitasnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya di TGUPP ini ada 5 bidang, ya 5 atau 4. Ini kan Pergubnya juga sedang dirancang ya Mbak ya. Kita sekarang sedang menggodok bagaimana kemudian ini bisa efektif ya di dalam membantu gubernur di dalam percepatan pembangunan. Ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi, ya. Yang kedua pembangunan wilayah pesisir, ya. Ketiga ini adalah ekonomi pembangunan, ya. Dan yang keempat ini harmonisasi regulasi, ya. Dan yang kelima ini yang lagi kita godok juga adalah percepatan pembangunannya itu sendiri. Ya, jadi ada 5 bidang yang nanti masuk di dalam TGU. Dan setiap bidang itu di 28 orang itu nanti akan masuk ke dalam bidang-bidang tersebut. Menjadi polemik adalah ketika karena dimasukkan ke dalam era APBD gitu untuk tahun 2018 ya, sehingga menjadi membengkak cukup besar ya. Mungkin Bang Ape juga mau menambahkan. Jadi gini, kalau soal anggaran itu, ya saya pikir gini, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini kan punya program-program yang memang dia ingin capai dalam waktu tertentu ya. Jadi kita jangan terjebak dengan angka-angka yang 2 miliar, 28 miliar. Ya. Kalau memang itu menjadi kebutuhan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, ya kenapa enggak gitu kan? Gitu. Saya pikir ini kan sesuai dengan saya dengar di pernyataan Pak Wakil Gubernur bahwa tim ini adalah bukan tim orang buangan. Bukan penampungan mantan tim ses, orang-orang yang memang profesional, yang memang dari kalangan birokrat maupun kalangan profesional. Dan memang kalau memang mereka ini adalah orang-orang yang terbaik, saya pikir wajar juga mereka mendapatkan hal-hal yang paling baik juga dalam rangka mempercepat itu. Gitu. Jadi gubernur dan wakil gubernur ini butuh masukan-masukan dari tim-tim yang memang bagus gitu ya. Gitu. Baik. Bagaimana Bang Sulaiman, mungkin bisa menceritakan ketika di masa Ahok dan Jarot ini kan, kenapa waktu itu tidak dimasukkan di era APBD juga? Ingin juga pertanggungjawaban dari Pak Anies yang menyatakan bahwa TGUPP zaman Pak Ahok itu dibiayai oleh swasta. Dia harus pertanggungjawabkan itu. Nggak boleh nuduh-nuduh sembarang, itu sangat jahat sekali ya. Apalagi kita tahu Pak Ahok sekarang sudah di penjara ya karena tuduhan yang diada-adakan. Sekarang difitnah lagi bahwa TGUPP dia dulu ada yang dari swasta dibiayai oleh cukong lah. Itu Pak Anies ngomong kayak begitu tuh. Itu dia harus tanggung jawab itu. Kemudian Mbak, APBD ini kan uang rakyat Pak. Jadi kita sebagai rakyat jangan terima begitu aja. Penyusunan anggaran dan penggunaan itu harus benar-benar prudent dan harus akuntabel. Basisnya harus transparan. Ini 73 orang. Iya, jadi apa ini? Ini tim gerudukan, ujung-ujungnya pelongo-pelongo TGUPP. Buat apa sebanyak ini? Dulu 7 aja bisa jalan. Kemudian ada penambahan sedikit bisa jalan. 13 ya kalau tidak salah ya, ketika terakhir zaman Pak Jarot 13. Waktu Pak Ahok itu 9, hanya 9. Dan itu dibiayai oleh anggaran operasional gubernur. Nah, sekarang sampai 74 ini tentu kita harus mempertanyakan. Kalau dibilang ini tidak mengganggu anggaran rakyat, nyatanya anggaran untuk daging kok dihapuskan gitu, daging subsidi ya, subsidi untuk daging pemilik KJP. Nah ini kan paradoks gitu loh, katanya kerakyatan, katanya program-program ini untuk rakyat, tapi yang sifatnya menyentuh langsung kepentingan rakyat, itu malah dihapus dan cenderung bagi-bagi dalam pembentukan TGUPP yang 74 orang ini. Baik. Mungkin sebelum ke Bang Tikur, saya minta silakan Pak Agung bisa menanggapi dulu nih. Ya, sekali lagi yang pertama tentang perkataannya Mas Anies ya, Pak Gubernur tentang TGUPP yang dibiayai oleh swasta. Mungkin yang dimaksud adalah bukan TGUPP-nya, tapi staf. Ya, ada stafnya Ahok pada saat itu yang memang dibiayai oleh Suni. Ya, itu adalah orang dekatnya Ahok ya, yang kemana-mana itu mengatakan dia adalah stafnya, mengatur pertemuan ya. Itu kita bisa lihat kok di media-media masa sebelumnya gitu ya. Ya makanya dibuktikan saja Pak, betul nggak? Ada nggak buktinya itu? Itu perkataannya dia sendiri
ya perkataannya Suni sendiri bahwa saya nggak digaji sama Ahok loh. Ya. Oh, enggak. Iya, saya digaji. Nanti kita bisa lihat ya di media bahwa perkataan itu ada. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa ada stafnya yang membantu gubernur, tim ya orang yang membantu gubernur itu yang dibiayai oleh Tapi swasta. bukan TGUPP. Bukan, karena gini, TGUPP waktu itu kan cuma berapa orang ya. Jadi Mas Anies juga sebenarnya nggak mengatakan bahwa itu TGUPP, tapi orang yang membantu gubernur. Ya. Itu yang nanti kita akan lihat di media. Ya, ada sekali jejak digitalnya yang bisa kita telusuri. Dan Mas Anies nggak akan mungkin berkata tanpa ada dasarnya, gitu ya. Apalagi menuduh. Ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa sekali lagi saya katakan bahwa yang namanya pembengkakan ini terjadi adalah karena penggabungan juga. Jadi kalau kita bilang bahwa kemarin 7 sekarang jadi 74 sebenarnya bukan seperti itu. Dulu 7 plus 30 juga gitu ya. Jadi ada tim yang memang di bawah wali kota. Nah sekarang dinaikin, di wali kota nggak ada lagi. Oke, mungkin nanti saya juga menanyakan mengapa kemudian yang di wali kota, apa pertimbangannya di wali kota kemudian ditarik kepada kegubernuran gitu ya. Ini agar tapi kita harus break dulu. Oke. Kita akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.